Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 1 akan membahas sebuah materi geofisika yang berjudul pembentukan dan struktur dalam bumi. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yaitu saya sendiri Arsal Aryan Sudrajat, kemudian ada Ayu Milda Lestari, Wildan Nugraha, dan Eli Aziza. Semoga pembahasan kali ini bisa bermanfaat dan bisa disimak dengan baik oleh kalian semua. Baik, pada slide kali ini kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama itu ada A, struktur bumi, dan B, unsur pembentuk bumi, dan yang C itu proses pembentukan bumi. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus terlebih dahulu mengetahui bumi itu apa gitu ya. Bumi merupakan sebuah planet yang dihuni oleh makhluk hidup, salah satunya manusia, dan bumi ini berada di posisi ketiga kalau kita lihat di tata surya, dan bumi ini berada di antara planet Venus dan Mars. Jarak antara bumi ke matahari itu sekitar 150 juta kilometer, dan untuk ukuran bumi itu kurang lebih 6.370 km, dan bumi ini diperkirakan telah terbentuk sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Dan bumi ini merupakan salah satu planet yang dapat dihuni oleh berbagai jenis makhluk hidup. Salah satunya itu ya manusia, oleh hewan, tumbuhan, dan yang lainnya gitu ya. Dan di antara macam-macam struktur bumi ini, diantaranya itu adalah terdiri dari banyaknya material seperti berbagai jenis batuan, tanah, serta air yang semuanya itu membentuk planet bumi yang sekarang kita huni. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu yang A, struktur bumi. Oke, selanjutnya kita masuk ke yang A, yaitu struktur bumi. Nah, sebelumnya kan kita sudah sebutkan bahwa bumi itu adalah salah satu planet, bahkan bisa disebut satu-satunya planet yang mampu menunjang kehidupan dan layak dihuni itu ya. Karena hal ini dikarenakan banyaknya atau komponen penunjang kehidupan tersedia di bumi itu ya. Salah satunya itu ada air, tanah, udara. Itu merupakan komponen yang sangat berperan penting untuk keberlangsungan makhluk hidup. Nah, untuk selanjutnya kita membahas terlebih dahulu lapisan utama penyusun bumi ya. Secara umum itu ada 3 komponen. Yang pertama itu komponen udara atau gas yang dikenal sebagai atmosfer, kemudian komponen tanah atau lapisan padatan yang dikenal sebagai litosfer, dan komponen air yang dikenal dengan hidrosfer. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat ya di gambar itu ada. Yang pertama itu ada atmosfer yang digambarkan dengan warna hijau, lingkaran hijau, kemudian ada litosfer dengan warna kuning, itu kuning atau hijau apa gitu ya. Kemudian ada yang warna biru itu untuk hidrosfer atau lapisan yang air. Baik, pada slide kali ini kita membahas struktur bumi yang pertama, yaitu atmosfer. Atmosfer ini adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi. Nah, untuk istilah kata atmosfer ini berasal dari 2 kata Yunani. Yang pertama itu atmos yang berarti lapisan, yang berarti uap, dan spaira yang berarti lapisan. Atmosfer ini terdiri dari campuran beberapa gas ya, serta sedikit cairan dan padatan yang menyelimuti bumi dari permukaan bumi hingga luar angkasa. Komposisi atmosfer ini berbeda dengan komposisi atmosfer pada saat awal terbentuknya. Awal terbentuk bumi maksudnya ya. Atmosfer pada awalnya itu terbentuk dari letusan gunung api yang kaya nitrogen dan karbon dioksida, akan tetapi sedikit oksigen. Nah, atmosfer ini sebagian besar tersusun oleh gas nitrogen yang sebanyak 78%, dan untuk oksigennya itu sekitar 21%, dan sisanya itu sebagian kecil disusun oleh karbon dioksida, argon, dan beberapa gas lain. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di gambar itu ada susunan dari atmosfer. Yang pertama itu ada troposfer. Troposfer merupakan lapisan atmosfer yang berada di bagian paling bawah. Ketinggian troposfer terhitung mulai dari permukaan laut 0 km hingga 10 km di atas permukaan laut, atau disingkat dengan DPL ya.
Nah, sebagian besar bagian troposfer terbentuk dari uap air dan 75% terdiri atas gas-gas atmosfer gitu ya. Troposfer merupakan tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan ya. Kemudian yang B itu ada stratosfer. Stratosfer ini adalah lapisan atmosfer yang memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut. Dan sebagian besar stratosfer ini terdiri dari gas ozon. Sebagai pelindung radiasi ultraviolet ya. Nah, lapisan stratosfer ini memiliki sedikit awan namun tidak ada aktivitas cuaca sehingga tidak ada yang mengganggu penerbangan pesawat yang biasa terbang di lapisan ini. Kemudian ada yang ketiga yaitu mesosfer. Nah, saat melihat fenomena meteor jatuh gitu ya, kita akan melihat meteor tersebut melintasi bumi namun tiba-tiba hilang. Nah, sebetulnya meteor tersebut terbakar habis ya karena melewati lapisan mesosfer ini. Kemudian lapisan mesosfer ini adalah lapisan pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa ya. Salah satunya seperti tadi meteor, kebanyakan benda asing yang masuk ke bumi itu tidak akan bertahan lama dan akan terbakar gitu ya. Langsung terbakar habis saat melewati lapisan ini. Nah, untuk ketinggiannya itu lapisan ini sekitar 50 sampai 80 km dpl. Kemudian yang selanjutnya itu ada termosfer. Nah, dinamakan termosfer karena suhunya yang sangat panas. Yakni pada lapisan ini memiliki suhu 1982 derajat Celcius. Nah, termosfer ini adalah lapisan atmosfer yang memiliki suhu paling tinggi. Lapisan termosfer ini memiliki ketinggian antara 85 sampai 500 km dpl. Nah, selain itu digunakan juga sebagai tempat mengorbitkan teleskop Hubble dan pesawat ulang-alik. Nah, termosfer juga berfungsi sebagai pelindung bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, pada mesosfer dan termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut sebagai ionosfer. Ionosfer adalah lapisan atmosfer pada ketinggian 800 sampai 100 km di atas lapisan permukaan laut. Nah, lapisan ini itu mengandung ion dan elektron bebas yang dihasilkan oleh radiasi matahari yang membentuk fenomena aurora. Kemudian yang selanjutnya itu ada eksosfer. Eksosfer ini terdapat pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut. Dengan kandungan utamanya itu adalah gas hidrogen. Nah, eksosfer ini memiliki sedikit molekul sehingga gaya tekanannya itu sangat rendah. Satelit-satelit buatan yang mengitari bumi, nah ditempatkannya itu di lapisan eksosfer ini. Baik, selanjutnya ialah litosfer. Litosfer sendiri berasal dari bahasa Yunani, yakni litos dan spaira. Litos berarti batuan, sedangkan spaira berarti lapisan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi. Dan ini meliputi seluruh bagian padat bumi termasuk inti bumi. Dapat dilihat pada gambar di sebelah kiri, litosfer sendiri terbagi atas 3 bagian, yakni ada kerak bumi atau crust, yang kedua ada selimut bumi atau mantel, dan yang ketiga ada inti bumi atau core. Nah, untuk yang pertama, kerak bumi atau crust ialah lapisan dari kulit bumi yang paling luar atau disebut juga bagian permukaan bumi. Untuk crust sendiri memiliki tebal mencapai 70 km dan biasanya tersusun atas batuan baik asam maupun basa. Untuk kerak bumi ini ditempati oleh seluruh makhluk hidup atau sebagai tempat tinggal bagi seluruh makhluk hidup. Kerak bumi ini terbagi menjadi 2, dapat dilihat pada gambar, yakni kerak benua dan kerak samudra. Kerak samudra ini biasanya lebih tipis dibandingkan dengan kerak benua, dan biasanya memiliki ketebalan 10 sampai dengan 12 km. Sementara untuk kerak benua ini memiliki ketebalan 20 sampai dengan 70 km. Selanjutnya ialah selimut bumi atau disebut juga dengan mantel bumi. Ini merupakan lapisan di bawah kerak bumi dan sesuai namanya yaitu selimut, berfungsi untuk melindungi bagian dari dalam bumi
Nah, biasanya memiliki tebal sekitar 2.900 km dan biasanya merupakan lapisan batuan padat yang mengandung silikat dan magnesium. Kemudian biasanya bersuhu sekitar 3.000 derajat Celcius. Nah, dapat dilihat pada gambar bagian kanan atas ini mantel bumi ini terdiri atas mantel atas dan juga mantel bawah. Nah, mantel atas ini biasanya bersifat padat dan memiliki kedalaman sekitar 400 km. Mantel atas ini menempel pada kerak bumi sehingga disebut juga dengan litosfer. Kemudian, mantel bagian bawah biasanya bersifat plastis sampai dengan semi plastis dengan kedalamannya sekitar 2.900 km. Nah, biasanya disebut sebagai bagian astenosfer. Kemudian, berdasarkan lapisannya, untuk mantel ini dibedakan menjadi 3, yakni ada litosfer, astenosfer, dan mesosfer. Untuk bagian litosfer ini merupakan lapisan terluar yang tersusun atas materi padat atau batuan dan memiliki tebal sekitar 50 sampai dengan 100 km. Nah, untuk litosfer terdiri atas 2 bagian yaitu sial dan juga sima. Sesuai dengan namanya, lapisan sial ini terdiri atas senyawa silisium atau SiO2 dan juga aluminium atau Al2O3. Kemudian untuk lapisan sima ini terdiri atas silisium atau SiO2 dan juga magnesium atau MgO. Nah, untuk lapisan sima ini memiliki massa jenis yang lebih besar sehingga dapat dilihat pada gambar lapisan sima berada di bawah lapisan sial. Kemudian ada astenosfer. Astenosfer sendiri ini merupakan lapisan di bawah litosfer. Memiliki tebal sekitar 100 sampai dengan 400 km dan merupakan tempat formasi magma atau tempat terbentuknya magma atau disebut juga dengan magma induk. Kemudian yang terakhir ialah mesosfer. Mesosfer sendiri merupakan lapisan di bawah astenosfer. Tebalnya sekitar 2.400 sampai 2.700 km dan tersusun atas campuran batuan basa dan juga besi. Inti bumi atau core. Inti bumi ini merupakan lapisan paling dalam dari struktur bumi dan terbagi menjadi 2 macam, yaitu inti luar dan inti dalam. Inti luar bumi atau outer core merupakan lapisan cair dengan ketebalan sekitar 2.266 km yang terdiri dari besi dan nikel di atas inti dalam dan di bawah mantel. Suhu inti luar ini berkisar dari 4.300 derajat Kelvin di bagian luar hingga 5.000 derajat Kelvin di dekat inti dalam. Nah, dari suhunya yang tinggi ini dapat dipastikan bahwa inti bumi bagian luar ini merupakan fluida dengan tingkat viskositas terendah. Di sini juga terdapat arus eddy yang dapat mempengaruhi medan magnet. Selanjutnya yaitu ada inti dalam atau inner core. Sesuai dengan namanya, inti dalam ini merupakan lapisan paling dalam yang berbentuk seperti bola dan dengan berjari-jari sekitar 1.220 km. Lapisan ini merupakan lapisan terpanas dari bumi dengan kedalaman sekitar 5.150 sampai 6.370 km dengan suhu 5.500 derajat Kelvin. Lapisan ini juga dipercaya tersusun atas besi, nikel, disertai dengan belerang, karbon, oksigen, silikon, dan kalium dalam persentase yang pembentuk bumi yang kedua yaitu hidrosfer. Hidrosfer terdiri dari 2 kata yaitu hidros dan spaira. Hidros artinya air dan spaira artinya selimut atau lapisan. Jadi, kata hidrosfer ini dapat diartikan sebagai lapisan air yang menyelimuti bumi. Nah, jika kita melihat di global earth atau di globe, warna yang paling dominan dari bumi adalah warna biru. Bagian warna biru ini menandakan air. Hampir 70% bagian bumi adalah air.
karena hampir semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini memerlukan air untuk keberlangsungan hidupnya, seperti tumbuhan memerlukan air untuk berfotosintesis dan manusia memerlukan air untuk metabolisme dan memenuhi kebutuhan hidupnya. Air di muka bumi ini selalu mempunyai siklus yang biasa disebut dengan siklus hidrologi. Siklus hidrologi ini seperti yang terdapat pada gambar yang ada matahari, awan, dan air hujan serta ada tumbuhan. Nah, siklus air ini bermula saat panas matahari menguapkan air yang ada di laut dan di permukaan bumi. Proses ini disebut dengan evaporasi. Selanjutnya, uap air tersebut akan berkumpul di angkasa dan terjadi sebuah proses kondensasi atau pengembunan hingga terbentuknya awan. Awan tersebut kemudian akan berjalan sesuai dengan arah embusan angin. Nah, penguapan yang terjadi setiap hari mengakibatkan uap yang menjadi awan semakin banyak. Jika awan sudah tidak dapat menampung uap air dari proses evaporasi, maka uap air di awan akan turun sebagai hujan. Air hujan kemudian akan mengisi wadah cadangan air yang berada di permukaan bumi, meliputi berbagai danau, sungai, dan resapan air. Nah, begitu pula selanjutnya dan seterusnya. Proses siklus air ini akan berlangsung seperti yang tadi saya sebutkan. Unsur pembentuk bumi. Jika kita lihat dan perhatikan dengan seksama, luas permukaan bumi memiliki daerah perairan yang lebih luas dibandingkan dengan daratannya. Hal inilah yang diteliti oleh para pakar dan ilmuwan agar kita dapat mengetahui dengan jelas apa-apa saja unsur pembentuk dari planet yang kita huni saat ini. Nah, bumi ini memiliki hampir 2000 mineral yang terkandung dalam perut bumi dan hanya 20% yang terdapat pada batuan. Mineral-mineral dalam perut bumi ini berdasar pada lapisan bumi, di antaranya di kerak bumi terdiri dari oksigen dengan besar sekitar 46,6%, silikon 27,7%, aluminium 8,1%, besi 5,0%, kalsium 3,6%, natrium 2,8%, kalium 2,6%, dan magnesium 2,1%. Di bagian selimut bumi terdapat logam silium, aluminium, magnesium, dan di inti bumi terdapat logam besi dan Baik, yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang teori pembentukan bumi. Jadi banyak sekali pendapat yang menyebutkan tentang teori atau proses pembentukan bumi. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori ledakan besar atau lebih populer dengan nama teori Big Bang. Adapun untuk menurut teori Big Bang ini, yaitu jagat raya berasal atau berawal dari adanya suatu massa yang sangat besar dengan berat jenis yang besar pula yang mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi pada inti massa. Ketika terjadinya ledakan besar, bagian-bagian dari massa tersebut berserakan dan terpental menjauhi dari pusat ledakan. Setelah miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental itu membentuk kelompok-kelompok yang dikenal dengan galaksi-galaksi dalam sistem tata surya. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti yang di dalamnya terdapat planet bumi. Teori yang kedua yaitu teori bintang kembar. Menurut Raymond, jadi galaksi merupakan kombinasi dari bintang kembar. Dalam teori ini dikatakan bahwa terdapat dua bintang kembar sebelum akhirnya menjadi planet-planet. Hal ini dikarenakan salah satu bintang tersebut meledak. Ledakan ini menyebabkan serpihan-serpihan material yang akhirnya terbentuk menjadi planet. Sementara matahari merupakan bintang kembar yang tidak meledak, sehingga serpihan-serpihan tadi memiliki gaya gravitasi mengelilingi matahari. Salah satunya adalah bumi. Itu yang kedua. Yang ketiga yaitu teori keadaan tetap. Nah, untuk menurut teori keadaan tetap ini, jadi
bertolak belakang dengan teori Big Bang. Teori ini mengatakan bahwa alam semesta selalu tampak sama sejak awal dan tidak ada akhir. Teori ini muncul karena adanya prinsip kosmologi sempurna yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan kapanpun akan tetap sama. Hal ini juga didukung dengan hasil penemuan galaksi baru yang memiliki massa yang dimana dengan galaksi yang bergerak menjauh. Teori keadaan tetap merupakan teori yang populer di sekitar abad 20 dan ditemukan oleh Sir Fred Hoyle, Thomas Gold, dan Sir Herman Bondi. Teori yang keempat yaitu ada teori nebula. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Immanuel Kant pada tahun 1753 yang kemudian disempurnakan oleh Laplace yaitu pada tahun 1796, sehingga teori ini juga dikenal dengan teori Kant-Laplace. Teori ini merupakan teori yang menyatakan bahwa langit dan tata surya berawal dari nebula atau kabut yang di dalam kabut tersebut terdapat gas hidrogen. Gaya tarik-menarik antar gas membentuk kumpulan kabut yang sangat besar dan berputar sangat cepat. Akibat dari perputaran yang sangat cepat mengakibatkan materi kabut di bagian khatulistiwanya terlempar dan terpisah serta memadat yang disebabkan karena pendinginan. Pada bagian yang terlempar ini menjadi planet-planet di dalam tata surya, salah satunya adalah bumi. Dan teori yang kelima yaitu teori planetesimal. Nah, teori planetesimal ini merupakan teori yang dikemukakan oleh Courcey dan Thomas yang di dalam teori tersebut menyatakan bahwa matahari sudah ada sejak awal hingga pada suatu titik ada bintang lain yang berukuran hampir sama melintas dekat dengan matahari yang mengakibatkan daya tarik-menarik pasang pada matahari. Akibat dari adanya daya tarik tersebut mengakibatkan beberapa materi terlepas dan bertebaran pada orbitnya. Material inilah yang nantinya menjadi planet-planet yang mengitari matahari. Salah satunya yaitu adalah bumi. Dan yang keenam adalah teori pasang surut. Nah, teori pasang surut ini merupakan teori pertama kali dikemukakan oleh James, Jeans, dan Howard pada tahun 1918. Dalam teori ini mengatakan ada sebuah bintang besar mendekati matahari dalam jarak yang sangat dekat dan menyebabkan terjadinya pasang surut pada tubuh matahari yang pada saat itu masih berupa kumparan gas. Proses pembentukan planet terjadi ketika bintang tersebut mendekati matahari yang mengakibatkan gelombang raksasa pada tubuh matahari yang disebabkan oleh gaya tarik bintang. Gelombang yang membentuk lidah pijar yang mengalami perapatan gas hingga terpecah menjadi planet-planet. Dan untuk teori terakhir pada pembahasan kali ini yaitu tentang teori protoplanet. Nah, teori protoplanet ini dicetuskan oleh Carl Sagan dan disempurnakan oleh Gerard, menyatakan bahwa tata surya berasal dari gumpalan debu dan gas. Gumpalan debu dan gas ini kemudian memadat sehingga membentuk sebuah gumpalan bola. Partikel-partikel yang berada di tengah saling menekan satu sama lain sehingga menimbulkan panas dan berpijar. Bagian inilah yang menjadi awal dari matahari. Terima kasih, itulah yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Mudah-mudahan materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk kami. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.